Sandra Tania. Pada kesempatan kali ini, melalui mata kuliah Komunikasi Kreatif Multiplatform, saya akan mencoba membahas bagaimana sih implementasi kreativitas bidang industri fast moving consumer good. Pada kali ini, studi kasus yang akan saya angkat yaitu salah satu perusahaan terbesar di Indonesia, PT Unilever. Mari kita bahas. Pertama-tama, apa sih fast moving consumer good itu? Jadi fast moving consumer good ini adalah sebuah industri yang cepat dan juga gesit, dengan cakupan produknya tuh luas. Juga sering digambarkan bahwa produk dari industri fast moving consumer good ini memiliki jangka hidupnya tuh pendek. Sederhananya, fast moving consumer good ini adalah sebuah industri di mana perusahaan-perusahaan di dalamnya itu berfokus untuk memproduksi dan mendistribusikan produknya yang memiliki permintaan tinggi dan juga perputarannya tuh cepat di pasaran. Dengan kata lain, perusahaan FMCG ini atau fast moving consumer good ini membuat dan menyediakan keperluan sehari-hari untuk dijual dengan cepat, diproduksi dengan banyak, dan harga yang ditawarkan pun cenderung lebih murah. Mungkin kita udah nggak asing lagi dengan perusahaan Unilever. Perusahaan Unilever ini menjadi perusahaan terbesar di Indonesia yang bergerak di industri fast moving consumer good, yang menyajikan atau memproduksikan dan mendistribusikan barang-barang keseharian yang kita pakai. Kalau misalkan kita perhatikan atau kita lihat di balik kemasan produk yang kita pakai sehari-hari itu, mungkin akan kita temukan logo kecil berhuruf U di belakangnya. Ya, dimana itu berarti produk yang kita gunakan adalah produk dari PT Unilever. Jadi semisal bumbu dapur, sabun yang kita gunakan, lalu snack yang kita makan atau minuman yang kita minum, sebagian besarnya adalah produk dari brand-brand Unilever. Sudah sejak 1933, PT Unilever telah tumbuh menjadi salah satu perusahaan terbesar di Indonesia di industri fast moving consumer good yang selalu menyajikan produk-produk yang menemani keseharian masyarakat Indonesia. Tidak dapat kita pungkiri bahwa kita adalah konsumen setia dari PT Unilever. Permintaan produk yang tinggi dari konsumen dan juga perputaran yang cepat menandakan bahwa strategi pemasaran yang diterapkan oleh suatu perusahaan berjalan dengan lancar. Strategi pemasaran yang kreatif yang telah diterapkan oleh PT Unilever yaitu dengan menciptakan Unilever Sustainable Living Plan. USLP ini berfungsi sebagai cetak biru dari perusahaan untuk pertumbuhan berkelanjutan di dunia yang penuh dengan ketidakpastian dengan membantu mendorong pertumbuhan yang menguntungkan bagi merek perusahaan, menghemat biaya, dan mendorong inovasi. Sebelum mengimplementasikan strategi pemasarannya, PT Unilever melakukan perincian data terlebih dahulu, yakni segmenting, targeting, dan positioning. Juga menerapkan marketing mix 4P, Product, Place, Price, and Promotion. Penerapan marketing mix 4P yang dilakukan oleh PT Unilever. Yang pertama, produk. Posisi PT Unilever yang kuat sebagai pemimpin pasar telah diakui secara internasional maupun regional yang diterima oleh perusahaan PT Unilever itu sendiri. Jadi Unilever menyediakan semua produk yang dibutuhkan pasar sehingga produknya menjadi pilihan pertama bagi para konsumennya. Yang kedua ada price. Dalam memasarkan produknya, PT Unilever ini melakukan penerobosan harga produk yang relatif murah dan juga kualitas produk yang diberikan itu berkualitas. Dengan strategi pemasaran ini, PT Unilever berhasil menguasai sebagian besar pangsa pasar kebutuhan rumah tangga di Indonesia. Yang ketiga, promotion. PT Unilever melakukan berbagai cara melalui periklanan, promosi penjualan, hubungan masyarakat, penjualan secara pribadi, dan juga pemasaran langsung. Dalam mempromosikan brandnya, teknik yang digunakan oleh PT Unilever berupa pemberian kupon, price of deals, premium and advertising specialties, contest and sweepstakes, sampling and trials offers, brand placement, rebates, frequency, and even sponsorship. Lalu yang keempat ada place. Dalam pemasarannya dan promosi brandnya, PT Unilever Indonesia paling banyak melakukan promosinya melalui media elektronik. Contohnya, iklan di televisi ataupun media sosial. Unilever juga menerapkan Unilever Kompas sebagai strateginya untuk memberikan pertumbuhan yang konsisten, berdaya saing, menguntungkan,
dan bertanggung jawab. Bisnis perusahaan tidak akan berkembang pesat tanpa adanya planet dan masyarakat yang sehat. Unilever Kompas ini sebagai bentuk tanggung jawab sosial yang dilakukan perusahaan Unilever. Dikutip dari laman resmi PT Unilever menerapkan 5 langkah strategis yang digunakan dalam mengembangkan bisnisnya. Yang pertama ada mengembangkan portofolio yang berpotensi mendorong pertumbuhan yang tinggi. Yang kedua, brand yang terdepan menjadi sumber kebaikan. Yang ketiga, mengembangkan bisnis di pasar USA, India, China, dan market utama lainnya. Yang keempat, memimpin dalam kanal penjualan masa depan. Yang kelima, membangun organisasi yang purpose-led atau berpegang pada tujuan mulia dan future fit, mampu bersaing di masa depan. Pada tahun 2020, kita semua mengalami saat kasus pertama corona muncul di Indonesia. Tidak ada yang menyangka bahwa dampak yang ditimbulkan akan menjadi sebesar ini. Bisnis yang semulanya berjaya, namun dengan sekejap ada yang berhenti beroperasi atau bahkan jatuh bangkrut. Tahun 2020 membawa perekonomian Indonesia mengalami kontraksi ekonomi atau PDB dan produksi industri mengalami penurunan yang sangat tajam dari periode sebelumnya. Banyak perusahaan-perusahaan terpaksa mengubah strategi pemasarannya. Salah satunya PT Unilever. Bertahan dalam persaingan yang kuat hingga merespon perubahan perilaku konsumen selama pandemi, membuat PT Unilever Indonesia telah memiliki berbagai konsep penjualan digital sebagai bentuk mengantisipasi perubahan pola belanja menjadi serba online, yaitu dengan melakukan banyak inovasi di bidang digital. Yang pertama, pemasaran melalui aplikasi chat atau Unilever Home Delivery. Yang kedua, digital business to consumer atau melalui e-commerce. Yang ketiga, layanan untuk menjawab kebutuhan konsumen di tingkat profesional melalui Unilever Profesional. Yang keempat, hingga peluncuran aplikasi Sahabat Warung untuk membantu para mitra pedagang warung agar tetap sehat, selamat, dan dapat tetap berjualan. Teman-teman semua, apabila kita bermain sebentar ke web resmi PT Unilever dan kita membuka bagian strategi, kita akan menemukan pesan berupa strategi USLP yang diterapkan oleh PT Unilever, memungkinkan untuk memastikan bahwa setiap kali kita menggunakan atau menikmati produk dari Unilever, kita sebagai konsumen akan turut serta mendukung kehidupan yang berkelanjutan. Menurut saya pribadi, ini adalah suatu bentuk strategi pemasaran yang kreatif yang dilakukan oleh PT Unilever. Karena ini akan mengubah pandangan publik yang tadinya mungkin tidak ingin membeli produk yang ditawarkan oleh PT Unilever menjadi, oh dengan saya membeli produk berarti saya mendukung untuk kehidupan yang berkelanjutan. Saya mendukung aktivitas yang dilakukan oleh PT Unilever demi membangun negeri yang lebih baik. Jadi dengan pesan-pesan tersirat, menurut saya ini sangat kreatif karena akan menambah target pasar yang lebih luas lagi. Sekian pembahasan mengenai bagaimana PT Unilever sebagai perusahaan yang bergerak di industri fast moving consumer good memasarkan brand-brandnya dengan cara yang kreatif. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Segala masukan dan kritikan akan sangat membantu saya untuk menjadi lebih baik ke depannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.